Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus, harga receh, hanya seratusan rupiah, tapi bagi dividen hingga 7%. Per 5 kali, NPM 62%, dan laba naik hingga 44%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham dengan harga seratusan rupiah, tapi punya dividen yield hingga 7%. Selain dua hal tadi, perusahaan ini punya beberapa keunggulan, diantaranya laba yang naik 44%, valuasi PER yang hanya 5 kali, NPM yang mencapai 62%, dan rasio DER yang hanya 14%. Nah, dengan pencapaian kinerja yang luar biasa, apakah saham ini layak untuk dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Dimas punya aset 6,59 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 6,11 triliun. Artinya, aset perusahaan ini naik 7,86% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 6,59 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 2,36 triliun. Artinya, 35,81% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 3,51%. Selain persediaan, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 6,59 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,05 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 77,97%. Kedua, liabilitas. Dimas punya liabilitas 0,85 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 0,76 triliun. Artinya, hutang perusahaan ini naik sebanyak 11,84% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 0,85 triliun, perusahaan punya liabilitas kontrak sebanyak 0,56 triliun. Artinya, 65,88% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 24,44%. Selain liabilitas kontrak, ada juga uang muka lain-lain diterima. Dari total liabilitas 0,85 triliun, perusahaan punya uang muka lain-lain diterima sebanyak 0,11 triliun. Artinya, komponen tadi punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 31,25%. Ketiga, ekuitas. Dimas punya ekuitas 5,73 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 5,34 triliun, berarti ekuitas perusahaan ini naik sebanyak 7,30%. Nah, dari total ekuitas 5,73 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 4,81 triliun. Artinya, 83,94% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Dimas punya pendapatan 0,62 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 0,53 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik sebanyak 16,98% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Dimas punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,17 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 0,22 triliun. Berarti biaya pokok turun sebanyak 22,73% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Dimas mampu menghasilkan laba sebanyak 0,389 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,27 triliun, berarti laba perusahaan naik 44,07% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Dimas punya ROE 27,12% dengan NPM 62,70%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 14,92%. Perusahaan ini punya rasio keuangan yang memuaskan baik dari ROE, NPM maupun DER. Hal ini disebabkan karena laba yang tumbuh signifikan.
Selain itu, Dimas juga mempunyai DER yang rendah, di mana hanya 14% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,29 kali dan PBV 1,44 kali. Dimas punya valuasi PER yang masih rendah dengan angka 5 kali. Hal itu karena laba perusahaan yang naik hingga 44% di awal tahun 2022. Meski begitu, PBV-nya sudah cukup tinggi dengan angka 1,4 kali. Artinya, harga yang ditawarkan lebih besar dibandingkan modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari peningkatan saldo kas. 2. Liabilitas naik karena ada peningkatan dari komponen liabilitas kontrak. 3. Meski bukan komponen utama, total ekuitas bertambah karena saldo laba yang naik. 4. Laba bisa naik 44% karena pendapatan yang tumbuh dan biaya pokok yang berkurang. 5. Rasio keuangan sangat baik dengan profitabilitas yang tinggi dan DER yang rendah. 6. Valuasi PER masih rendah, tapi PBV saham ini sudah cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham Dimas berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Thank you.